Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika, yaitu ukuran pemusatan data yang ketiga yang berkaitan dengan modus. Modus dari suatu data adalah data yang paling sering muncul. Nah, untuk data tunggal memang tidak dicantumkan di sini ya, karena sangat mudah sekali. Jadi tinggal kita lihat mana nilai yang paling sering muncul, maka disitulah adalah modusnya. Tapi untuk data kelompok memang perlu pendalaman lebih ya, karena ada rentang di sini ketika datanya itu dalam bentuk kelompok. Nah, contoh perhatikan rumusnya sudah ada di sini, di mana TB itu sama seperti kemarin ya, ada di bawah. K itu adalah panjang kelas, interval kelas. D1 itu adalah distance atau selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, contoh kita perhatikan. Kalau kita lihat, data yang paling sering muncul itu ada di kelas ketiga ini, karena yang lain 45, 86, 5. Nah, 8 ini yang paling banyak. Yang berarti nilai yang paling sering muncul ya di sini, di kelas yang ketiga. Maka kita tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya adalah TB, tepi bawah. Tepi bawah itu dari batas bawah dikurangi setengah, berarti 30,5. Kemudian K itu interval kelasnya, 21 sampai 25 itu ada 5. Kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, 8 dikurang 5, 3. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, 2. Nah, tinggal kita masukkan, tapi bawahnya 30,5, K-nya 5, D1-nya 3. D1 plus D2, 5. Jadi 5 dengan 5 coret yang ini ya. Nah, jadi tinggal 3, 30,5 plus 3 hasilnya 33,5. Nah, ini untuk contohnya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Data nilai siswa hasil ulangan matematika disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Oke. Yang ditanyakan modusnya. Sama seperti tadi ya, kita tentukan dulu kelas modusnya. Nanti ada di kelas ke-4 di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kelas modusnya. Kemudian tinggal masukkan rumus. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya 50 dikurang setengah. Berarti 49,5 plus K. K itu interval, 20 sampai 29 itu dari 0 sampai 9 itu ada 10. Atau 29 dikurang 20, 9 ditambah 1, 10. Nah, sama. Kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. 12 dikurang 8, 4 dibagi 4 plus 12 dikurang 9, 3. Jadi hasilnya 49,5 plus 10 kali 4, 40 per 7. Nah, ini langsung. Karena nilainya tidak istimewa ya. Ya, cantik, jadi dibuat dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua, perhatikan. Modus dari data pada histogram berikut. Nah, perhatikan ketika histogram ditulis dalam bentuk koma-koma seperti ini, maka ini adalah tepi bawahnya, bukan batas bawah. Jadi langsung dimasukkan nantinya. Kemudian kelas modusnya ada di kelas ke-1, 2, 3 di sini ya. Di mana frekuensinya ini 14, kemudian di sini 8, di sini 12. Oke, berarti modusnya berapa? Masukkan tepi bawah kelasnya 10,5. 10,5. Intervalnya. Nah, intervalnya ini tinggal dikurangkan.
Kalau tepi bawah dan tepi atas itu dikurangkan saja, tidak perlu ditambah 1. 5,5 dikurang 0,5 hasilnya 5. Kemudian selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. 14 dikurang 8, 6. Ini 6 plus 14 dikurang 2, hasilnya 2. Nah, jadi modusnya adalah 10,5 plus ini 6 per 8 ini kalau disederhanakan kan jadinya 3 sama 4. Jadi hasilnya 12 per 12. Sorry. Bukan 12, 15. 15 per 4. Jadi 10,5. 15 dibagi 4 itu dapatnya 3. 3, 12, sisa 30. 75. Jadi hasilnya 13, 14,25. Nah, ini modusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena untuk modus memang tidak terlalu banyak yang kita bahas, karena cukup mudah dibandingkan median dan mean. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.